Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Tariq Yonata. Saya Muhammad Fiki Fauzi. Saya Nalas Gina. Saya punya. Oke, materi yang akan kami presentasikan pada hari ini berjudul Dampak Globalisasi pada Pendidikan dan Pembentukan Karakter Generasi Muda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yang akan membacakan pengertian mengenai dampak globalisasi pada pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda, yaitu Muti Alaida. Silakan. Pengertian dari globalisasi dan pendidikan pada pembentukan karakter bagi generasi muda. Globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dipungkiri semua orang dan semua kalangan. Pasti akan merasakannya dampak darinya. Namun, jika hal ini tidak dibarengi dengan filter yang kuat, globalisasi dapat berakibat pada krisis akhlak yang terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar di kalangan pelajar. Misalnya bisa dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas, mulai dari kasus narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Demikian hal yang di kalangan masyarakat dari pejabat negara. Yang paling menonjol adalah semakin membudayanya tingkat pidana korupsi di negeri ini. Melihat potret buram tersebut, sejumlah kalangan menilai bahwa hal ini disebabkan diantaranya oleh gagalan dunia pendidikan. Alasannya, pendidikan merupakan wadah untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu menyelamatkan masa depan bangsa dari jurang keterpurukan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lebih-lebih di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Maka dari itu, perlu kiranya meninjau lebih dalam tentang fenomena globalisasi yang sedang merebak dan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan para generasi muda dari kehancuran akhlak dan moral. Karakter menurut pusat fase Diknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sementara itu, yang disebut dengan berkarakter ialah berkepribadian, perilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sedangkan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak kognitif sosial. Pendidikan dengan mode pendidikan seperti ini berorientasi pada pembentukan anak sebagai manusia yang utuh. Kualitas anak didik semakin menjadi unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. Anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam hidupnya. Ia juga akan menjadi seseorang yang lifelong learner. Pada saat menentukan metode pembelajaran, yang utama adalah menentukan kemampuan yang akan diubah dari anak setelah menjalani pembelajaran tersebut dari sisi karakternya. Apabila kita ingin menentukan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah menjadikan kewajiban bagi kita untuk membentuk pendidik sukses dalam pendidikan dan pengajarnya. Selanjutnya, yang akan membacakan pengaruh dari globalisasi terhadap pendidikan pada pembentukan karakter generasi muda, yaitu saya sendiri. Pengaruh dari globalisasi terhadap pendidikan pada pembentukan karakter generasi muda. Era globalisasi memberikan berbagai macam tantangan terhadap pembangunan karakter generasi muda bangsa Indonesia. Karakter sangat perlu untuk mempertahankan sebagai hal yang menjadi pembeda serta ciri khas dari bangsa kita. Eksistensi tersebut penting untuk dijaga oleh para generasi muda bangsa Indonesia. Guna memperkuat jati diri bangsa, pembangunan karakter diperlukan sebagai upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan karakter generasi muda Indonesia di era globalisasi ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat para anak muda itu sendiri, yakni lingkungan keluarga mereka masing-masing. Lingkungan keluarga merupakan awal bagi anak-anak muda untuk mempelajari sesuatu. Keluarga memiliki hak dan kewajiban memberikan bimbingan karakter dasar untuk menjaga generasi muda agar tidak terjerumus ke dampak negatif. Dari globalisasi yang semakin hari semakin berkembang ini, lingkungan keluarga harus menunjukkan keteladanan serta kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan dan mendukung serta memfasilitasi generasi muda untuk
berinteraksi secara luas dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan menjadi pengaruh besar untuk membentuk karakter para generasi muda. Di lingkungan pendidikan inilah para generasi muda bangsa Indonesia mendapatkan ilmu serta pengalaman baik secara teoritas maupun praktik langsung yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter diri mereka untuk menghadapi perkembangan era globalisasi ini. Mulai dari aspek spiritual, kecerdasan, pengendalian diri, dan keterampilan harus memberikan pada lingkungan pendidikan sejak dini. Baik, adapun penjelasan mengenai cara penyesuaian pendidikan di Indonesia pada era globalisasi yang akan dibacakan oleh Naila Rizky. Cara penyesuaian pendidikan di Indonesia pada era globalisasi. Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan non formal. Dari tulisan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam berbagai takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus globalisasi tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari uraian di atas, kita optimis bahwa masih ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih berhati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui mengapa pendidikan karakter penting bagi generasi muda yang akan dibacakan oleh Vicky Fauzi. Mengapa pendidikan karakter penting bagi generasi muda? Pendidikan karakter sangatlah penting bagi generasi muda sebagai penerus bangsa karena dengan pendidikan karakterlah bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik dan menjadi generasi muda yang berakhlak baik. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengandung nilai dasar manusia yang akan menentukan sikap dan perilakunya terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta di lingkungan di mana mereka berada. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk melatih kemampuan seseorang secara individu dengan terus-menerus, sehingga dengan pendidikan karakter dapat membentuk pribadi peserta didik menjadi yang lebih baik. Pendidikan karakter haruslah kita tanamkan pada anak-anak penerus bangsa. Kita mulai dari yang paling mudah dulu untuk kita lakukan, yaitu kita mulai dari kejujuran. Karena kejujuran adalah sebagai benteng dari semua perilaku kita sehari-hari. Jadi rasanya jika kita melihat seorang anak yang berperilaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, terlebih dengan orang tuanya sendiri, itu semua membuktikan bahwa anak tersebut tidak berperilaku baik terhadap orang tuanya. Masih banyak lagi pendidikan karakter yang harus dipahami dan dimengerti oleh generasi muda. Semoga dengan diterapkannya pendidikan karakter untuk generasi muda yang kita mulai dari anak usia sekolah dasar dapat mengangkat mereka menjadi orang-orang generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa, serta menjadi penerus bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Dan jika teman-teman masih kurang memahami apa yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk bertanya. Dan kepada Bu Manli juga kami persilakan untuk memberikan kami pertanyaan. Kalau pendidikan karakter di rumah itu siapa yang memulainya? Apakah ayah? Apakah ibu? Siapa? Pendidikan karakter kalau di rumah gitu. Untuk yang memulai pendidikan karakter di rumah, tentu saja dimulai dari orang tua, baik itu ayah maupun ibu pasti akan memberikan pendidikan karakter. Contohnya seperti mulai dari sopan santun yang diberikan kepada anaknya. Misalnya untuk mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua maupun lebih muda dan seumuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penulis fakultas ingin bertanya kepada kelompok 7. Seperti
seperti yang Ibu Yadi jabarkan, bahwa di era globalisasi ini terdapat dampak negatifnya. Kemudian tim tadi juga mengatakan bahwa tataran pendidikan di Indonesia masih belum siap dengan adanya era globalisasi. Namun kalian juga tetap optimis bahwa dapat menyeimbangi era globalisasi ini. Lalu caranya bagaimana sehingga dapat menyeimbangi era globalisasi ini dengan sisi negatifnya itu? Terima kasih. Jawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu cara menyeimbangi dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Pada era globalisasi saat ini tentunya lebih banyak dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya itu sendiri. Oleh karena itu tentu saja kami sebagai generasi muda bisa saja menyeimbangi dampak negatif tersebut karena bisa saja ditutupi oleh dampak positif yang ada pada globalisasi tersebut. Ditambah lagi adanya penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Apakah sudah cukup jelas? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami akhiri presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.